perkenalkan nama saya Yandres Adilan Sembai. Di video kali ini saya akan menjelaskan 17 keterampilan konseling. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan materi ini, kita melihat dulu pengertian konselor dan konseling. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk membantu orang lain atau konseling, memahami masalah, mengelola emosi, serta menemukan solusi dalam hidupnya. Sedangkan konseling adalah individu yang datang kepada konselor untuk mendapatkan bantuan dalam menghadapi masalah, baik masalah pribadi, sosial, emosional, maupun akademik. Mari kita melihat 17 keterampilan konseling. Dialog 1, membangun hubungan dan pemahaman awal. Dalam proses konseling, tahap awal sangat penting karena disinilah konselor membangun kepercayaan dengan klien. Keterampilan pertama yaitu ascending atau rapport atau perhatian dan membangun hubungan, yaitu kemampuan konselor atau pendengar untuk memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara atau konseling, baik secara verbal maupun nonverbal. Tujuannya agar orang yang berbicara merasa dihargai, didengar, dan dipahami. Yang kedua yaitu opening atau pembukaan adalah tahap awal dalam proses konseling ketika konselor mulai berinteraksi dengan klien untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan terbuka. Yang ketiga yaitu acceptance atau penerimaan adalah sikap konselor yang menerima klien apa adanya tanpa menghakimi, mengejek, menyalahkan, atau merendahkan klien meskipun klien memiliki masalah, kelemahan, atau perilaku tertentu. Yang keempat yaitu restatement atau mengulang pernyataan. Adalah keterampilan konselor mengulang kembali inti perkataan klien dengan kata-kata yang lebih sederhana tanpa mengubah maknanya. Yang kelima yaitu reflection of feeling atau refleksi perasaan adalah keterampilan konselor untuk mengenali, memahami, lalu memantulkan kembali perasaan atau emosi yang dialami klien. Terakhir di tahap ini adalah clarification atau klarifikasi adalah keterampilan konselor untuk memperjelas ucapan, perasaan, atau maksud klien yang masih samar atau membingungkan yang kurang jelas. Berikutnya kita masuk dalam dialog 2 yaitu pendalaman masalah. Tahap ini konselor mulai menggali lebih dalam. Yang pertama yaitu paraphrasing atau parafrasa adalah keterampilan konselor untuk menyampaikan kembali isi pembicaraan klien dengan menggunakan kata-kata yang berbeda tetapi tetap memiliki makna yang sama. Yang berikut yaitu structuring atau menyusun arah konseling adalah keterampilan konselor untuk memberikan penjelasan mengenai aturan, tujuan, proses, waktu, dan batasan dalam kegiatan konseling agar proses konseling berjalan terarah dan teratur. Yang ketiga yaitu lead atau mengarahkan pembicaraan. Adalah keterampilan konselor untuk mengarahkan atau memandu pembicaraan klien agar tetap fokus dan membantu klien melanjutkan cerita atau pembahasan masalahnya. Yang keempat yaitu silence atau diam. Adalah keterampilan konselor menggunakan keheningan secara sengaja dalam proses konseling untuk memberikan kesempatan kepada klien berpikir, merasakan, dan mengungkapkan perasaannya. Diam dalam konseling bukan berarti pasif, tetapi merupakan bagian penting dari komunikasi untuk membantu klien lebih tenang dan terbuka. Berikut yaitu reassurance atau memberi dukungan adalah teknik konseling yang digunakan untuk memberikan ketenangan, dukungan, dan penguatan kepada klien agar klien merasa lebih aman, percaya diri, dan memiliki harapan dalam menghadapi masalahnya. Yang berikut kita masuk dalam dialog ketiga yaitu intervensi dan penutup. Tahap ini konselor mulai membantu klien melihat realitas dan solusi. Yang pertama yaitu rejection atau penolakan yang tepat. Adalah sikap penolakan atau respons negatif terhadap klien yang dapat menghambat proses konseling. Oleh karena itu, konselor perlu menghindari sikap rejection dan lebih mengutamakan penerimaan
empati, dan penghargaan kepada klien. Yang kedua dari tahap terakhir yaitu advice atau memberi saran adalah teknik konseling berupa pemberian saran atau pertimbangan untuk membantu klien menghadapi masalahnya. Advice harus diberikan dengan hati-hati, penuh empati, dan tetap menghargai kebebasan klien dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu confrontation atau konfrontasi adalah teknik konseling untuk membantu klien menyadari adanya ketidaksesuaian antara pikiran, perasaan, perkataan, atau perilakunya. Teknik ini dilakukan secara empatik agar klien dapat memahami dirinya dan berkembang ke arah yang lebih baik. Yang keempat yaitu interpretation atau penafsiran adalah teknik konseling yang digunakan untuk membantu klien memahami makna di balik perasaan, pikiran, dan perilakunya sehingga klien memperoleh wawasan baru terhadap dirinya dan masalah yang dihadapi. Yang kelima yaitu summary atau ringkasan adalah teknik konseling untuk merangkum inti pembicaraan dan perasaan klien agar proses konseling lebih terarah, jelas, dan mudah dipahami oleh klien maupun konselor. Yang keenam yaitu termination atau penutup adalah tahap penutupan dalam konseling yang bertujuan mengakhiri proses konseling secara baik, merangkum hasil pembicaraan, memberikan dukungan, dan membantu klien siap melanjutkan langkah berikutnya. Nah, dari materi kita, di sini saya membuat refleksi singkat terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Di sini ke-17 keterampilan ini saling berkaitan dan membentuk proses konseling yang utuh. Konselor tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami, merespon, dan membantu klien menemukan jalan keluar. Dengan menggunakan keterampilan ini secara tepat, hubungan konseling menjadi lebih efektif, hangat, dan bermakna. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.